Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini dilatar belakangi oleh satu upaya kudeta yang gagal yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Teman-teman, beberapa hari ke belakang, sejumlah stasiun televisi kembali menayangkan film pemberontakan G30 SPKI yang disutradarai oleh Arifin Senur. Bagaimana teman-teman? Sudah pada nonton? Nah, apapun pendapat teman-teman, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa film tersebut merupakan film fiksi, bukan film dokumenter. Ini harus dipahami teman-teman. Artinya begini, film tersebut dibuat oleh sutradara, dalam hal ini adalah Arifin Senur, berdasarkan dokumen-dokumen serta hasil-hasil wawancara terhadap para pelaku sejarah, para penyaksi sejarah saat itu, dan kemudian ditafsirkan oleh sutradara dalam bentuk skenario untuk dibuat sebuah film. Ini harus dipahami teman-teman supaya kita lebih bijak dalam menilai dan memetakan persoalan yang ada. Gitu. Kita tidak lantas segera menjudge atau menghakimi. Di awal film sendiri, Arifin Senur sudah membuat semacam disclaimer bahwa untuk mencari kebenaran, film ini jauh dari layak. Gitu ya. Coba kita lihat. Kita lihat di awal. Nah, coba. Lakon peristiwa ini didasarkan atas ide dan garis besar cerita yang disusun oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto bersama staf yang terdiri dari... Nah, coba lihat nih, teman-teman coba lihat. Nah, di sini nih. Lakon peristiwa ini didasarkan atas ide dan garis besar cerita yang disusun oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto bersama staf, sebagainya ya. Kemudian dilengkapi data-data dari berbagai sumber tulisan dan lisan berupa buku-buku, risalah-risalah, majalah, koran-koran, laporan hasil wawancara dengan para saksi pelaku, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, secara artistik penyusunan skenario dikerjakan oleh Arifin Senur. Sebagai suatu upaya dalam mencari kebenaran, sudah tentu film ini tidak sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Namun sebagai upaya pendidikan dan lebih-lebih sebagai doa serta renungan bangsa Indonesia, semoga bermanfaat dan menjadi bahan berharga demi masa depan. Amin. Nah, jadi jelas begitu ya teman-teman. Sekali lagi, ini merupakan film fiksi, bukan film dokumenter. Nah, kemudian muncullah berbagai polemik pro dan kontra atas penayangan film ini. Apalagi setelah di awal-awal masa reformasi. Banyak yang mengatakan bahwa film ini merupakan upaya propaganda dari pemerintahan Orde Baru untuk meneguhkan atau mengukuhkan jasa-jasa Pak Soeharto misalnya. Ada yang berpendapat begitu dan sebagainya. Nah, bagi saya sendiri, ya sah-sah saja gitu. Bagi saya, film ini tidak jauh berbeda halnya dengan film-film seperti Janur Kuning, ya tentang serangan umum 1 Maret. Kemudian Darah dan Doa, kemudian yang lebih lama itu kan. Atau film tentang Long March Divisi Siliwangi dan sebagainya. Pasukan Berani Mati dan sebagainya, itu film semua merupakan film fiksi, bukan film dokumenter. Ya, mengapa saya perlu mengatakan ini? Agar kita bisa melihat secara jernih, ya, secara jernih persoalan atau pro dan kontra yang muncul akibat penayangan film ini. Arifin Senur ini sebagai sutradara, dia menafsirkan sebuah jalan cerita yang diwujudkan menjadi sebuah skenario film berdasarkan dokumen-dokumen, fakta, dan segala rupa yang tadi disampaikan.
Dasarnya apa? Gitu. Dasarnya adalah TAP MPRS, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang melarang Partai Komunis Indonesia atau aliran komunis di Indonesia. Dasarnya itu. Nah, kalau sekarang hari ini mau dibuat lagi film serupa, katakanlah ada pihak yang harus menempatkan PKI netral dalam hal ini. Ya, netral artinya PKI katakanlah tidak terlibat, katakanlah seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Atau misalnya PKI bahkan menjadi korban, katakanlah. Ada pihak yang membuat seperti itu. Nah, dasarnya apa? Kalau Arifin Senur itu jelas, yaitu TAP MPRS tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia serta aliran-aliran komunis. Itu titik pijaknya. Dari situ kemudian Arifin Senur membuat sebuah garis-garis persepsi, menggambar sebuah bangunan cerita yang diwujudkan menjadi sebuah film. Tapi tetap nilainya fiksi, bukan film dokumenter. Demikian teman-teman, mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat. Salam.